Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Herlina dari kelas KPI 4D. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Dakwah mengenai peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Kegiatan dakwah suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisis data serta merumuskan keputusan. Yang kedua ada pengorganisasian, organizing. Perorganisasian pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil setelah perencanaan yang teratur, berpedoman kepada tujuan, pembagian tugas untuk anggota serta mengatur sumber fisik dan tenaga secara tersusun dan memaksimalkan agar dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya ada pengontrolan. Pengontrolan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengontrolan kegiatan dakwah yang dilakukan secara langsung dilakukan melalui kegiatan pengawasan di tempat. Adapun pengontrolan yang dilakukan secara tidak langsung adalah pengontrolan yang dilakukan melalui kebijakan pemberian instruksi, melalui surat edaran, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi berperan dalam menyatu padukan pengelolaan dakwah dalam satu administrasi, mewujudkan satu pemahaman di antara pemimpin dengan petugas-petugasnya yang akan membina kegiatan dakwah tersebut. Satu kekuatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam pengelolaan dakwah. Selanjutnya ada penyelarasan. Penyelarasan hendaklah berlandaskan kepada persoalan dasar Islam dan juga tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Hal demikian akan menyatu padukan segala tindakan ADM dan berhasil dengan memanfaatkan SDM dan material. Yang kedua yaitu format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama ada penyusunan rencana dakwah. Penyusunan rencana dakwah yang jelas dan terarah. Rencana ini harus mencakup tujuan dakwah, target audiens, metode dakwah yang akan digunakan, strategi pelaksanaan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Administrasi dakwah harus mencakup sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. Dengan memantau dan mengevaluasi kegiatan dakwah, kita dapat melihat sejauh mana tujuan dakwah tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pemantauan dapat dilakukan melalui pengumpulan data, survei, dan umpan balik dari masyarakat. Yang ketiga ada manajemen sumber daya. Penting untuk memiliki manajemen sumber daya yang efisien ini melibatkan alokasi dana personal dan sarana yang tepat untuk mendukung kegiatan dakwah. Dalam menghadapi perkembangan zaman, perlunya mempertimbangkan penggunaan teknologi dan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Yang keempat ada penggunaan media dan teknologi. Dalam menghadapi perkembangan zaman, penting untuk memanfaatkan media dan teknologi dengan media yang bijak. Format administrasi dakwah harus mencakup strategi pengguna media sosial, yaitu situs web dan lain-lain untuk menyebarkan pesan dakwah secara luas dan efektif. Yang selanjutnya ada kolaborasi dan jaringan. Dalam format administrasi dakwah, kolaborasi dengan lembaga dakwah dan organisasi terkait lainnya sangat penting. Melalui kerjasama ini kita dapat saling mendukung, bertukar pengetahuan, dan mengoptimalkan pengguna sumber daya yang ada. Yang terakhir ada pelayanan publik, harus mencakup komponen pelayanan publik. Dakwah tidak hanya tentang menyebarkan pesan dakwah saja, tetapi juga tentang memberikan layanan dan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Perkembangan zaman, dakwah harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.